Dan ya, akhirnya terbongkar semua sesuai prediksi saya, semuanya akan berbalik pada waktunya. Iya, saya hanya diam ketika Roy Suryo CS meneriaki Pak Jokowi, mendemo Pak Jokowi ke rumah pribadinya, menuding Pak Jokowi melakukan pemalsuan dokumen atau dalam hal ini ijazah. Saya diam dan menyaksikan serta melakukan beberapa pengamatan yang sangat luar biasa yang tentunya untuk disajikan kepada Anda semua. Oke, saya prediksi Pak Jokowi ini akan menggugat balik kejadian. Pak Jokowi menggugat balik ke Roy Panci CS dan menggandeng tim kuasa hukum. Serta yang lebih luar biasanya ini benar-benar saya mendukung penuh Pak Jokowi nih. Bahwa Pak Jokowi menolak mediasi damai apapun, yang jelas Pak Jokowi akan melanjutkan ini ke dalam tahap persidangan. Namun tunggu dulu rekan-rekan, sebelum kita bahas tahap persidangan, kita menemukan sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan yang sebenarnya rekan-rekan pasti sudah tahu, pasti sudah mendengar, namun mungkin saja rekan-rekan lupa karena ini memang diusahakan ditutup isunya oleh isu tudingan ijazah palsu Pak Jokowi dan mungkin tidak banyak media yang membahas ini. Oke, yang paling pertama dan yang utama adalah Roy Suryo itu pernah menjadi tersangka dan pernah dipenjara. Pertanyaannya adalah ketika seseorang pernah dipenjara kemudian melakukan tindak kriminal yang kurang lebih sama, maka vonis ataupun ancaman pidananya akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena ini dipandang sebagai seseorang yang tidak takut dan tidak memiliki efek jera serta kembali membuat kegaduhan yang sama. Kalau dulu Roy Suryo itu pernah menghina salah satu agama di Indonesia dengan mengedit Candi Borobudur mirip wajah Pak Jokowi. Dan sekarang Roy Suryo CS terancam pidana juga dengan menuding pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka dari itu saya yakin rekam jejaknya masih tersimpan rapi di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan melihat bagaimana Roy Suryo seolah kalang kabut ketika menyadari fakta yang satu ini. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya ditahan di Treskrimsus Polda Metro Jaya Jumat malam. Roy pasca diperiksa 8 jam, Roy Suryo akhirnya ditahan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya Jumat malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu diperiksa untuk ketiga kalinya. Yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabespori. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Risbon, Dr. Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja. Dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Risbon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Ya, coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih. Selidiki lagi tuh ijazah Dr. Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu. Ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabespori. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Risbon, Dr. Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja. Negara nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini dari penjarain. Sama Jokowi kalau benar dia ini fitnah kawan kami nih, saya termasuk karena kan kami TPUA sudah melaporkan pada 9 Desember. Nah kemarin baru dipanggil. Makanya pertanyaan tadi nyambung, apakah ini suatu kelemahan? Saya bilang enggak. Kekalutan dia semakin ingin mengejar. Dan kabarnya informasi ya, mau ngajak damai malah. Jadi dia melaporkan dia mau ngajak damai, bukan. Mungkin sama kawan ini dua. Dia takut sama yang ini. Kalau ini gampang dipikir nih. Ini soal hukum gampang katanya, ya kan? Ini nih yang dua ini yang dia paling ngeri. Cuma kalau bisa satu tuh cabut atau apa ya damai. Mungkin ya tadi kabar ada selentingan. Ada ajakan begitu. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa itu katanya tadi kisi-kisinya mau ngajak berdamai apa Pak namanya? Mediasi. Islah. Ya? Nah, Islah jangan tuh kita rugi, masyarakat ini rugi. Pak Jokowi terkait ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan itu? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. 3 tanda yang hanya dimiliki orang bodoh. Jangan marah, jangan protes ya. Kalau saya bacain, kalau Anda protes, Anda marah, jangan-jangan Anda masuk ke dalam 3 tanda ini. 1. Orang bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Nomor 2. Orang bodoh itu cirinya membantah sebelum memahami. Belum paham nih dia, belum paham, udah ngebantah. Beda nomor 1. Nomor 1 itu dia nggak mau dengerin orang. Ini dia nggak mau memahami. Pahami dulu dong, pelajarin dulu. Nomor 3. Menghakimi judgment ya. Sebelum mengetahui. Dia nggak tahu ini. Ya. Setelah paham kan tahu. Dia nggak menguasai itu. Ya. Dia belum belajar. Dia belum kuasai itu bidang. Tapi dia udah langsung menghakimi. Oh kamu salah. Oh nggak begitu caranya. Oh kamu tuh mestinya begini. Padahal dia belum tahu bidang tersebut. Jangan sok tahu jadi orang. Jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecil. Datang tapi berebut, pulangnya lihat. Nah, ada foto Roy Suryo, 2 foto yang sangat-sangat mencengangkan potret beliau pada saat menjabat. Terlihat yang satu itu ngapain dan yang satu malah tidur atau molor. Waduh, yang kayak gini, pejabat yang kayak gini, tapi kok bisa-bisanya ya menuding Presiden ke-7 kita, Presiden 2 periode melakukan pemalsuan dokumen. Waduh, ini saya kalau melihat rekam jejaknya sangat-sangat memalukan ya rekan-rekan. Pejabat yang seharusnya mengayomi rakyat, justru kita lihat melakukan tindakan-tindakan yang itu apalagi tidur di ruang rapat, sangat-sangat tidak etis rekan-rekan. Digaji oleh pajak rakyat, pas lagi kerja malah tidur nyenyak. Apa tidur siang rekan-rekan? Nah, lihat ini benar-benar parah nih. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke tunggu. Tapi sekarang dia masuk ke ruang tunggu. Maka sebentar lagi. Dan itu ijazah secara hukum palsu. Sepertinya Mbah Rizal Fadilah overdosis apa kehabisan obat, sehingga orasi kayak singa tapi ompong ternyata palsu. Belum pernah melihat ijazah fisiknya Pak Jokowi kok bilang palsu. Lah ya, kalau ya faktanya masih berkoar-koar, berteriak-teriak, tunjukkan saja ijazahnya aslinya, tunjukkan bentuk fisiknya, tunjukkan ijazah aslinya, selesai, sesimpel itu. Kan begitu mereka teriak-teriaknya. Artinya kan belum pernah melihat bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi kan, dia belum pernah melihat. Baru kira-kira asumsi. Belum pernah melihat, baru asumsi, kok berani-beraninya menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu secara hukum. Loh, itu ilmu otak ilmiah dari mana? Pakar dari mana?
Kalau bukan karena otak lengop, ya kayak gitu-gitu gitu. Kecuali Anda sudah melihat secara langsung nyata ini jasa aslinya, bentuk fisiknya seperti ini jasa yang dipamerkan seperti ini, yang digunakan untuk daftar pilpres misalkan seperti ini, dibandingkan, oh ternyata berbeda itu. Berarti ini palsu. Nah, itu ada sedikit masuk akal. Berpendapat seperti itu ada sedikit masuk akal, walaupun belum tentu palsu. Tetapi karena sudah membandingkan antara yang ente tuduh palsu dengan aslinya, pendapatnya menjadi wajar, boleh berpendapat begitu, walaupun belum tentu benar pendapatnya. Tetapi kamu itu belum pernah melihat bentuk fisiknya ijazahnya Pak Jokowi secara langsung, belum pernah. Lo kok berani-beraninya menjas menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Itu dari rumus dari mana? Ya rumus dari mana? Secara hukum aja pendapat Anda itu sudah nggak benar, salah. Belum pernah melihat ular kobra, baru dengar ceritanya saja. Belum pernah melihat secara fisik ular kobra bagaimana, kok udah bilang, oh ular kobra itu ular yang cantik, ular yang sangat tidak berbahaya, warnanya indah, hitam legam bagus, ini lehernya bersayap itu, ada lehernya itu ada mahkotanya, indah sekali. Itu bukan ular berbisa, itu ular yang indah yang bagus. Hanya berpendapat berangkat dari melihat bentuk fotonya atau videonya, tapi belum pernah berhadapan secara langsung dengan ular kobra, belum pernah menyentuhnya, belum pernah digigit. Mirip-mirip kayak gitu kan. Iya, coba, saya nggak percaya ular kobra kok katanya beracun, gigitannya bisa mematikan, membunuh orang. Bentuknya indah begini, lihat nih fotonya. Lihat videonya ini. Ini bukan ular berbisa, dari ciri-ciri ini ular biasa saja, nggak berbahaya. Kan sama kayak gitu. Belum pernah melihat bentuk ular kobra, belum pernah digigit oleh ganasnya kobra. Berani menyimpulkan begitu kan otak lengop namanya, orang nggak waras itu. Nah, kalau Pak Rizal Ramli, Rizal Fadilah, sudah pernah memegang ular kobra, sudah melihat secara langsung, mendengar desisannya, merasakan cubitan dari giginya gitu. Nah, kemudian ternyata Pak Rizal Fadilah sakti, tidak masalah, tidak kena bisanya, masih bisa jalan kaki, ketabrak motor gitu. Wah, mungkin boleh berpendapat begitu, karena kebetulan mungkin waktu gigit nggak ngeluarin bisa mungkin. Lo belum pernah melihat, belum megang, berani-beraninya menjas berpendapat menyimpulkan bahwa ular kobra itu tidak berbahaya. Lengop namanya, kucluk. Padahal semua orang udah ngomong, awas, hati-hati, jangan berani-berani berdekatan dengan ular kobra, jangan berani-berani bermain dengan kobra. Jangan pernah digigit kobra, karena 1 jam gigitannya bisa membuat Anda kok itu. Pakar-pakar ngomong begitu, pakar ular ngomong begitu semua. Dia nggak percaya, hanya gara-gara melihat gambarnya ular kobra itu indah, bagus, tidak seperti yang diceritakan orang. Ya kudunya tempiling di situ lah lebih percaya kali. Kudunya digigit pokoknya, kasih ular kobra 3 kok digigit pokong. Sama tangan sama mulutnya sekalian gitu, baru percaya mungkin dia. Kan mirip-mirip begitu. Nah, sudah keluar begitu rahasia. Ijazahnya Pak Jokowi secara hukum palsu. Aduh, kayak ya. Ternyata setelah dipanggil Mas Lungle diem. Ketakutan, panik sampai pulangnya ketabrak motor. Aduh, Mbak Rizal. Kepanjenengan sih gimana? Katanya bertemu dengan para pakar, dokter.
Aduh, tapi kenapa Anda berani-beraninya berpendapat yang sama sekali tidak mencerminkan seorang ilmuwan, seorang akademisi, gimana ya? Nah, sekarang dirasain aja ya, Marizal Fadilah, jalani hidup panjenengan, udah sepuh sebenarnya, tapi ya apa boleh buat. Setiap orang harus bertanggung jawab akan apa yang diperbuat, akan apa yang disampaikan, diucapkan, dituduhkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi telah menahan kesabaran yang luar biasa menurut saya, 2 tahun. Dikuyo-kuyo, dituduh ijazahnya palsu, direndahkan, dilecehkan, ditertawakan. Mantan presiden diperlakukan begitu hanya di Indonesia. Ya. Seorang kapasitas mantan presiden dihina, dilecehkan seperti itu hanya di Indonesia. Dan negara kita terlalu sopan santun terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Ya, kita memang negara hukum, negara demokrasi, ada hak pendapat, tetapi mestinya kita tidak boleh membiarkan, negara tidak boleh membiarkan presiden kita, mantan presiden kita dihinakan secara tidak manusiawi. Mengkritik boleh saja, tetapi kritikan kan berbeda dengan hinaan. Cercaan orang waras bisa membedakan mana kritikan, mana hinaan. Boleh saja lah mengkritik, tapi kalau sudah merendahkan, beda urusannya. Melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik, berbeda urusannya. Merendahkan pemimpin kita, mantan pemimpin kita, sama saja sedang merendahkan, menghina, mencemarkan kebesaran bangsa sendiri. Sedang menginjak-injak marwah bangsa sendiri. Ya, menginjak-injak pemimpin kita sama saja sedang menginjak-injak marwah harga diri bangsa sendiri. Baik terhadap kita semua yang ada di dalam negeri maupun terhadap pihak asing yang sedang mengincar kita, yang sedang tidak suka dengan kita, yang sedang memusuhi kita. Atau jangan-jangan kalian yang dibiayai oleh antek-antek asing, ya, oleh orang-orang asing, sehingga kalian tidak lebih merupakan antek-antek asing. Bagaimana Pak Prabowo beberapa waktu lalu pernah mengingatkan, hati-hati, jangan sampai kita diperalat oleh asing, jangan sampai menjadi proksinya asing. Kalau itu yang terjadi, kalian akan menanggung akibatnya ya. Rizal Roy Suryo CS. Kalian tidak akan terampuni, tidak akan pernah diampuni oleh bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.